warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa yang saya hormati, puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, nikmat serta inayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari gelapnya zaman, rusaknya zaman menuju indahnya Islam. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah kita dilahirkan dalam keadaan Islam. Kita juga harus berterima kasih kepada kedua orang tua kita yang telah membesarkan kita, mendidik kita, dan membimbing kita dengan rel-rel ajaran Islam sehingga kita menjadi generasi muslim yang soleh, solihah, beriman dan bertakwa. Pemirsa yang beriman dan bertakwa, apabila kita mengingat jerih payah orang tua kita, perjuangan orang tua kita, pengorbanan orang tua kita, maka kita tidak akan bisa membalasnya. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan kepada orang tua kita, antara lain birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua, bertutur kata dan tingkah laku yang sopan, tidak menghardik kepada kedua orang tua, dan selalu mendoakan orang tua kita. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ibu sampai 3 kali baru menyebutkan ayah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man ahaqqun nasi bi husni sahabati qala ummuka qala thumma man qala ummuka qala thumma man qala ummuka qala thumma man qala abuka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, pada siapakah aku harus berbakti pertama kali?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Lalu siapa lagi? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Lalu siapa lagi? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ibumu. Lalu siapa lagi? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ayahmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pemirsa yang berbahagia, dalam hal bakti seorang anak, hadis Rasul tadi menjelaskan bahwa ibu diprioritaskan dahulu daripada ayah. Ibu menanggung beban yang lebih berat dalam membesarkan seorang anak. Mulai dari proses mengandung janin yang tumbuh dalam rahim, dilanjutkan proses melahirkan yang mempertaruhkannya beliau. Perjuangan ibu selanjutnya adalah merawat dan membesarkan kita sampai dewasa dengan penuh kasih sayang tanpa keluh kesah. Kita sebagai anak harus taat kepada kedua orang tua selama orang tua tidak menentang ajaran Islam. Bagaimanapun keadaan ibu bapak kita, kita wajib berbakti, menghormati, dan menyayanginya. Jangan sampai terbalik. Terhadap orang lain kita menghormati, tetapi terhadap orang tua kita semena-mena dan tidak menghormati. Kalau sampai hal ini terjadi, kita sebagai anak salah besar. Kita harus menghormati dan menyayangi orang tua sebelum menghormati dan menyayangi orang lain. Menghormati orang tua telah dijelaskan dalam firman Allah, Quran Surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma
fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada mereka perkataan ah. Dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Pemirsa yang berbahagia, surat Al-Isra ayat 23 tadi menjelaskan bahwa kewajiban seorang hamba adalah menyembah Allah dan larangan menyekutukannya, dan kemudian berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan kepada kedua orang tua kita apabila orang tua sudah wafat. Antara lain, 1. Melaksanakan wasiatnya. 2. Menjaga nama baiknya. 3. Meneruskan cita-citanya. 4. Memelihara silaturahmi dengan kerabat dan sahabat beliau. 5. Memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbahagialah para pemirsa yang kedua orang tuanya masih diberi umur panjang, sehingga masih ada kesempatan untuk berbakti, menghormati, dan menyayangi. Birrul walidain harus selalu kita tanamkan dalam diri kita, bukan hanya teori dan teori belaka. Mari kita menjadi generasi muslim yang soleh solihah, yang selalu berbakti kepada kedua orang tua. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.